berdoa mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkaulah perteduhan hati kami, bahwa di luar Engkau hati kami senantiasa menjadi gelisah dan kami tidak mengerti bagaimana menjalani kehidupan ini. Kiranya Tuhan menjadi kesukaan di dalam hidup kami, kiranya firman-Mu menjadi sukacita terbesar di dalam hidup kami. Bapa, sebentar kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Tuhan, persiapkan hati kami, menolong akal budi kami untuk memahaminya, dan memberikan satu kemampuan di dalam kehendak dan seluruh perasaan kami untuk melakukan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau memimpin menit demi menit yang akan kami lewati ini dengan satu anugerah dari sorga, agar firman ini boleh memberikan penghiburan, peringatan, juga kekuatan kepada kami. Kami berdoa hamba-Mu, biarlah Tuhan yang pimpin dengan segala apa yang sudah Dia persiapkan. Sekarang Tuhan memimpin setiap perkataannya, boleh menjadi berkat bagi semua. Demikian juga kami yang mendengarkan, Tuhan yang memberikan ketenangan, supaya kami boleh menikmati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan masuk kembali di dalam seri Markus pasal yang ke-6. Namun sebelumnya saya juga mau menyapa saudara yang mengikuti di rumah saudara masing-masing. Selamat pagi, semoga saudara tetap boleh beribadah dengan hikmat meskipun beribadah secara online di rumah. Saudara, mari kita membuka Markus pasal yang ke-6 ayat 45 hingga ayat yang ke-56 ya, satu bagian yang cukup panjang. Di situ ada dua perikop, dua kisah yang ini akan menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Saya akan membacakan, saudara mengikuti di dalam hati. LAI memberikan judul Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat dari situ, berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redahlah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Ayat 53. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus, maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Nah, saudara sekalian, hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah di dalam surat Markus ini. Dan kita telah tiba di satu bagian yang cukup menarik, yaitu tentang cerita Yesus berjalan di atas air. Namun hari ini saya tidak akan berbicara Yesus berjalan di atas air, lalu dia meneduhkan ombak, lalu ceritanya selesai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada bagian pengajaran yang lebih penting daripada sekedar Tuhan Yesus menenangkan badai. Nah, kita akan memulai dari ayat yang ke-45. Saudara, di dalam ayat 45 itu kita membaca Markus melanjutkan setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang,
dikatakan sesudah itu. Maka kalimat ini atau ayat ini merupakan lanjutan dari kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang yang minggu lalu telah kita khotbahkan. Nah saudara-saudara, apa yang Tuhan Yesus lakukan ini? Bahwa Tuhan Yesus segera memerintahkan murid-muridnya untuk naik perahu, dan dikatakan ia menyuruh orang banyak itu untuk pulang. Saudara, mengapa Tuhan Yesus melakukan hal ini? Bukankah ini satu momen yang baik bagi Tuhan Yesus untuk mendapatkan banyak murid, untuk mendapatkan banyak pengikut? Mengapa justru dia menyuruh murid-muridnya naik ke perahu untuk pergi ke seberang, lalu dia membubarkan orang banyak yang telah menikmati roti gratis dari Tuhan Yesus? Saudara, ada dua alasan penting yang Tuhan Yesus lakukan. Pertama, saudara, orang-orang itu hendak menjadikan Tuhan Yesus itu adalah Raja dunia. Orang-orang banyak yang telah menikmati anugerah Tuhan Yesus itu ingin menjadikan Tuhan Yesus hanya pembuat mujizat, bukan sebagai juru selamat. Itulah sebabnya saudara, Tuhan Yesus membubarkan orang-orang ini, dan Tuhan Yesus menyuruh murid-murid itu untuk pergi. Karena Tuhan Yesus tahu para murid-murid itu tidak kebal dengan pencobaan ini. Saudara, kalau Tuhan Yesus tidak mengusir murid-murid, tidak mengusir orang banyak itu, kemungkinan besar para murid-murid ini akan menikmati disanjung-sanjung oleh orang banyak itu, dielu-elukan dan dijadikan seperti pahlawan di dalam hidup mereka. Nah, kata memerintahkan di dalam ayat 45 ini saudara, artinya itu memaksa dengan segera. Jadi Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi, maka Tuhan Yesus segera membubarkan orang banyak ini supaya orang-orang ini tidak menjadikan dirinya hanya sekedar raja di dalam dunia. Saudara-saudara, kita ingat ya, bagaimana Tuhan Yesus waktu dicobai di padang gurun, di dalam khotbah yang pernah juga saya khotbahkan di tempat ini. Setelah 3 kali iblis mencobai Tuhan Yesus dan gagal, di situ Injil Lukas memberikan kepada kita satu catatan kecil, dan iblis pun tetap mencari kesempatan untuk mencobai Tuhan Yesus. Saudara, memang Tuhan Yesus tidak lagi dicobai seperti di padang gurun lagi, tetapi iblis di dalam bagian ini bisa memakai orang-orang ini untuk mencobai Tuhan Yesus, untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Saya harap saudara mengerti maksud daripada perkataan ini. Iblis itu bisa memakai orang-orang yang banyak ini, yang telah menikmati makanan gratis dari Tuhan Yesus, untuk mengagung-agungkan Tuhan Yesus, dan ini menjadi satu pencobaan bagi Tuhan Yesus sendiri. Wah, enak juga nih, diagung-agungkan, dipuji-puji, disanjung-sanjung. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus menikmati penyanjungan daripada orang-orang ini, disitulah menjadi momen kejatuhan dari Tuhan Yesus. Itulah sebabnya dia tahu, dia mengusir orang-orang ini, dia tahu murid-muridnya tidak kebal dengan pencobaan ini, maka dia suruh murid-muridnya pergi ke seberang untuk naik perahu. Ini adalah hal pertama, saudara. Tuhan Yesus membubarkan orang banyak dan murid-murid ini supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, yang kedua, mengapa Tuhan Yesus membubarkan orang banyak pada waktu dia bisa mendapatkan popularitas di dalam hidupnya? Ini muncul saudara di dalam ayat berikutnya. Karena Tuhan Yesus memiliki waktu untuk menyendiri berdoa kepada Bapaknya. Setelah Tuhan Yesus melayani orang banyak ini, dia ingin berdoa, dia ingin menyendiri, dia ingin bermeditasi kepada Bapa di surga. Injil Markus mencatat paling tidak ada 3 momen Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa seorang diri. Itu di dalam pasal pertama ayat ke-25, lalu pasal 6 ayat 45 yang kita baca, dan nanti di dalam pasal 14 di Taman Getsemani. Nah saudara, kalau melihat di dalam ayat-ayat yang bermunculan, di situ selalu dicatat Tuhan Yesus berdoa seorang diri pada malam hari. Saudara, ini mengajarkan kepada kita hal yang penting. Jangan kita menjadi orang Kristen yang hanya melayani Tuhan,
yang hanya sibuk di dalam kegiatan-kegiatan gerejawi. Tapi kita lupa ada satu momen kita berdoa, menyendiri, bermeditasi kepada Bapa di surga. Inilah contoh dari Tuhan Yesus, saudara. Pada waktu dia melakukan kehendak Bapaknya, dia setelah melayani, bagi dia berdoa itu lebih penting daripada sekedar mencari popularitas. Berdoa kepada Bapa adalah bagian dari hidup Tuhan Yesus di dalam pelayanannya yang jauh lebih berharga daripada dia disanjung dan dipuji oleh orang banyak. Dengan kata lain, saudara, Tuhan Yesus lebih memilih menjadi the man of prayer daripada the man of popular. Dia memilih menjadi orang yang berdoa kepada Bapa daripada menjadi orang yang populer di mata manusia. Itu semua tidak penting bagi Tuhan Yesus. Yang penting dia ada berdoa, bersekutu dengan Bapa di surga. Inilah saudara, dua alasan yang mengawali kisah di dalam ayat 45 ini. Mengapa Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya pergi dan Tuhan Yesus membubarkan orang banyak yang mengikuti dia. Nah saudara-saudara, hari ini di dalam perikop yang kita baca, saya akan membagikan dua pengajaran penting yang saya temukan di dalam persiapan saya khotbah hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita bisa pelajari dari perikop ini? Cerita ini sangat mirip dengan cerita-cerita yang sudah terdahulu, yang sudah pernah dikhotbahkan. Tuhan Yesus meneduhkan badai. Sekarang kasusnya mirip walaupun tidak sama. Saudara, yang pertama, saya akan mengajak saudara memikirkan dari perikop pertama relasi Tuhan Yesus dengan para murid. Di dalam ayat 45 sampai ayat yang ke-51. Nah saudara, di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus setelah berdoa, pergi ke atas bukit dia berdoa, dia melihat para murid-murid itu sedang kesulitan mendayung perahu mereka. Di dalam ayat 48 dikatakan, ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Saudara, di dalam pasal keempat ayat ke-35, di sana ada satu cerita Tuhan Yesus pernah menyatakan kuasanya atas alam ketika dia meneduhkan badai, ketika dia ada di dalam perahu bersama dengan murid-muridnya. Nah, cerita ini adalah cerita kedua, saudara, di dalam Injil Markus, di mana Tuhan Yesus menyatakan kuasanya kembali atas alam. Cuma bedanya, sekarang Tuhan Yesus tidak bersama dengan para murid. Tuhan Yesus ada di atas bukit, saat dia selesai berdoa, saudara bisa bayangkan di atas bukit yang tinggi, melihat di sana para murid sedang kesusahan mendayung karena angin pada waktu malam itu sangat kuat sekali. Maka saudara, Tuhan Yesus datang menghampiri mereka. Saudara, cerita ini menjadi satu hal yang diperdebatkan di dalam banyak pentafsiran. Orang-orang liberal, yaitu orang-orang Kristen, gereja-gereja yang menganut faham liberal, yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan, yang tidak percaya adanya mujizat, itu adalah orang-orang liberal yang muncul di awal abad ke-19. Saudara-saudara, orang-orang liberal selalu melihat dan mentafsirkan Alkitab dengan kacamata berbeda dengan kita, orang-orang Injili atau orang-orang Reform. Sehingga ketika mereka melihat dan membaca ayat ini, mereka mentafsirkan ini sebenarnya Tuhan Yesus tidak sedang betul-betul berjalan di atas air. Ini hanya ilusi optik. Saudara pernah lihat para pesulap-pesulap kelas dunia yang menipu mata kita dengan ilusi-ilusi optik. David Copperfield dulu membuat ilusi optik nembus tembok besar The Great Wall di Cina. Bisa tembus dari satu sisi ke sisi yang lain. Dia bisa menghilangkan patung Liberty dari pandangan kita. Saudara-saudara, orang-orang liberal mentafsirkan Yesus berjalan di atas air ini seperti itu.
Ini bukan Yesus berjalan di atas air. Karena murid-murid itu sedang ketakutan, maka mereka melihat seolah-olah Yesus sedang berjalan di atas air. Padahal Tuhan Yesus sedang berjalan di pinggir pantai. Jadi, saudara kalau sering ke pantai, bermain-main di pinggir pantai, seolah-olah saudara sedang berjalan di atas air kan? Nah, orang-orang liberal mentafsirkan ayat ini seperti itu. Ini bukan cerita yang betul-betul terjadi. Saudara-saudara, bagaimana kita menanggapi tafsiran seperti ini? Di dalam ayat 47, Markus sudah menuliskan di situ dengan jelas, perahu itu sudah di tengah danau. Jadi perahu itu bukan di pinggir pantai, saudara. Perahu itu sudah di tengah danau. Dan kata Yunani yang dipakai untuk menunjukkan Tuhan Yesus berjalan di atas air itu artinya on top of, di atas. Jadi kata yang dipakai Yesus berjalan di atas air, itu betul-betul di atas air. Kata ini bisa dipakai berjalan di atas tanah, bisa. Tapi juga bisa artinya betul-betul berjalan di atas air. Sama seperti kita berjalan di atas tanah, kata yang sama itu dipakai juga oleh Markus untuk menunjukkan Yesus berjalan betul-betul di atas air. Saudara-saudara, kunci memahami ini adalah kembali untuk mengenal siapa Yesus. Kalau kita cuma memahami Yesus sebagai manusia biasa, dia bukan Allah yang berinkarnasi jadi manusia, maka kita akan mengatakan Yesus tidak bisa jalan di atas air. Tapi kalau kita percaya akan keilahian Yesus Kristus, maka tidak ada kesulitan bagi kita untuk menerima peristiwa ini sebagai satu peristiwa yang betul-betul terjadi. Inilah yang membedakan kacamata orang reform dengan kacamata orang liberal di dalam membaca Alkitab. Saudara-saudara, setelah Tuhan Yesus turun dari bukit, dia berjalan di atas air, menghampiri para murid yang di dalam kesulitan untuk mendayung perahu mereka. Di situ muncul satu kalimat yang menarik untuk kita pelajari. Markus mencatat satu kalimat yang membingungkan banyak orang, saudara. Tadi kita membaca, Markus mengatakan, ia, yaitu Yesus, hendak melewati mereka. Tuhan Yesus turun dari bukit, mulai berjalan di atas air, menghampiri murid-murid, dikatakan ia hendak melewati mereka. Apa artinya? Saudara-saudara, apakah ini artinya Tuhan Yesus sekedar ingin membalap mereka? Loh, kamu kesulitan kan dayung, lebih gampang saya berjalan di atas air lebih cepat dari kamu. Apakah ini artinya sekedar Tuhan Yesus mau menyalip mereka sampai tiba di tepi danau dengan lebih cepat dari murid? Tidak. Saudara-saudara, ayat ini banyak menimbulkan tafsiran yang bermacam-macam. Yesus ingin melewati mereka, tetapi ada satu pemahaman yang sering kali kita tidak sadari. Saudara, Markus di sini ingin mengatakan Tuhan Yesus bukan ingin menyalip para murid, bukan. Kalimat ini memiliki makna yang lebih dalam. Yesus ingin melewati mereka, artinya Yesus ingin menyatakan kemuliaannya di atas peristiwa ini. Tuhan Yesus ingin menyatakan kemuliaan, kedaulatannya bagi murid-murid. Saudara, kenapa bisa muncul pemikiran seperti ini? Kata melewati itu maknanya bisa khusus. Kata melewati bukan sekedar berarti menyalip. Saudara-saudara, ada satu peristiwa yang terjadi di dalam Perjanjian Lama yang mirip dengan peristiwa ini, saudara. Itu ada di dalam Keluaran 33 ayat ke-22. Ketika peristiwa itu, Musa meminta kepada Tuhan, tunjukkan kemuliaan-Mu kepadaku. Show me thy glory. Tunjukkan kemuliaan-Mu padaku. Lalu ayat ini mengatakan,
Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kata di sini muncul lewat 2 kali. Aku akan melewati engkau, kemuliaanku akan melewati engkau. Jadi saudara-saudara, kalimat ini itu memiliki paralel dengan peristiwa yang sedang dialami oleh para murid. Tuhan Yesus ingin melewati mereka, bukan mau menyalib, tapi artinya Tuhan Yesus ingin menyatakan kemuliaannya kepada para murid. Dengan dia meneduhkan angin yang bergejolak pada malam hari itu. Ini artinya, saudara, Tuhan Yesus datang menghampiri mereka, ingin menyatakan kemuliaannya di depan para murid-murid. Saudara-saudara, tetapi kita lihat ada hal yang aneh di dalam peristiwa ini, saudara. Setelah Tuhan Yesus datang menghampiri mereka, setelah Tuhan Yesus meneduhkan angin yang bergejolak yang mengganggu mereka, perhatikan, reaksi para murid sungguh tidak terduga. Alkitab mengatakan, pertama, mereka menyangka Yesus adalah hantu. Di dalam kitab Injil, beberapa kali muncul kemunculan Tuhan Yesus di dalam momen-momen khusus, dianggap hantu oleh murid-murid. Setelah Tuhan Yesus bangkit di dalam Lukas 24, dia menampakkan diri kepada murid-murid. Murid-murid juga ketakutan dan menganggap Tuhan Yesus hantu. Dan ini adalah kasus yang lain. Tuhan Yesus dianggap sebagai hantu. Sehingga dikatakan mereka bereaksi, mereka terkejut dan berteriak-teriak pada malam hari itu. Luar biasa ya. Yang datang gurunya bukan mereka sukacita, kita tenang, guru kita sudah datang, haleluya, puji Tuhan. Tidak, saudara. Wah, hantu. Ketakutan luar biasa. Dan setelah Tuhan Yesus naik ke perahu itu menjadi tenang, angin itu menjadi redah. Mereka tetap menunjukkan kebingungan dan mereka tercengang. Inilah reaksi murid-murid. Dan bagi saya, ini adalah satu reaksi yang aneh luar biasa, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa mereka terkejut? Mereka kebingungan? Mengapa mereka ketakutan? Mengapa mereka terheran-heran, tercengang? Mengapa, saudara? Padahal di dalam pasal keempat yang sudah pernah kita khotbahkan, mereka mengalami hal yang lebih dahsyat dari peristiwa ini. Tuhan Yesus bersama dengan mereka ada di atas perahu. Badai yang begitu besar, lebih dahsyat dari peristiwa ini. Tuhan Yesus sudah tenangkan, hai ombak, diamlah. Maka ombak itu menjadi tenang. Mereka sudah melihat di depan mata mereka sendiri kuasa dan kemuliaan Tuhan Yesus, mujizat yang begitu besar. Tapi hari itu mengapa mereka masih ketakutan? Mengapa mereka masih kebingungan? Mengapa mereka masih tercengang, keheranan melihat mujizat Tuhan Yesus? Saudara-saudara, jangan anggap remeh hal seperti ini. Hari ini saya tidak akan berkhotbah, ada ombak besar, angin besar, lalu Tuhan Yesus menenangkan. Dan banyak pendeta mengkhotbahkan, inilah hidup manusia seperti di tengah-tengah ombak, lalu Tuhan Yesus menenangkan, hidup masalah kita selesai. Tidak, ini bukan bicara masalah kehidupan sehari-hari, saudara. Ini ada satu peristiwa yang lebih penting yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada kita pada hari ini. Saudara-saudara, sebelum menjelaskan itu, saya ingin mengajak saudara melihat satu kalimat lagi yang penting yang muncul di dalam perikop yang tadi kita baca. Setelah mereka ketakutan melihat Tuhan Yesus, mereka terheran-heran dan tercengang, bahkan menganggap Tuhan Yesus adalah hantu. Perhatikan, Tuhan Yesus berkata kepada mereka kalimat yang penting. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, Tuhan Yesus harus memperkenalkan diri kepada murid-muridnya lagi, saudara. Bukankah ini adalah muridnya?
Dan bukankah Tuhan Yesus adalah guru mereka? Mestinya sudah kenal. Karena saking ketakutan dan terheran-heran, mereka seolah-olah tidak mengenal siapa yang berdiri di depan mereka. Sampai Tuhan Yesus memperkenalkan diri, tenang, aku ini, jangan takut. Saudara-saudara, ada poin penting yang kita harus pelajari di dalam kalimat yang singkat ini. Aku ini, jangan takut. Saudara, kata yang dipakai di dalam Markus ini, kata Yunani yang dipakai itu adalah ego eimi, atau di dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai I am. I am, bahasa Inggris. Saudara-saudara, apa yang menarik di dalam kalimat yang singkat ini? Tuhan Yesus ini bukan sekedar mengingatkan kepada murid-muridnya, saudara. Ini aku, I am. Tapi Tuhan Yesus sedang memperkenalkan dirinya sekali lagi kepada murid-muridnya. Ini loh, I am. Ini aku, I am. Saudara-saudara, bagian ini penting sekali untuk kita mengerti. Banyak orang di luar kekristenan yang sejati seringkali mempertanyakan Tuhan Yesus ini siapa? Bahkan saudara, di Indonesia ini tidak semua kekristenan itu sama. Saudara harus tahu di dalam kekristenan di Indonesia ini ada kelompok-kelompok orang Kristen yang disebut dengan Kristen Tauhid, yang di dalam bahasa Inggris disebut sebagai Kristen Unitarian. Saudara, ini Kristen model apa? Mereka ngaku orang Kristen, tapi mereka tidak percaya Allah Tritunggal. Mereka ngaku orang Kristen, tapi mereka tidak percaya tentang keilahian Yesus Kristus. Yesus itu bukan Allah. Yesus itu cuma manusia. Yesus itu hanya, ada yang ngomong Yesus itu malaikat, tapi Yesus itu bukan Allah. Dan di luar kekristenan begitu banyak orang menyerang kekristenan dengan satu pertanyaan. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus tidak pernah ngomong dirinya adalah Allah. Coba cari di dalam Alkitab. Pernahkah kita menemukan Tuhan Yesus mengatakan aku Allah? Mereka bertanya seperti itu. Tidak ada. Yesus yang kamu agung-agungkan sebagai Allah, tidak pernah ada satu kalimat pun di dalam Alkitab ngomong dia, aku adalah Allah. Saudara, bagaimana menjawab kalimat ini? Kalimat ini, pertanyaan ini bisa dijawab dengan terbalik. Di dalam Alkitab Tuhan Yesus juga tidak pernah ngomong kalimat aku bukan Allah. Sekarang saya akan tunjukkan di dalam satu kalimat yang penting ini, saudara. Tuhan Yesus memperkenalkan diri kepada murid-muridnya. Jangan takut, I am. Saudara tahu I am ini apa? Kenapa Tuhan Yesus ngomong I am? Saudara-saudara, inilah nama Allah di dalam Alkitab kita. Saudara tahu nama Allah yang kita sembah siapa sih? Saya khawatir kita jadi orang Kristen puluhan tahun, saudara tidak kenal nama Allah yang saudara sembah. Saudara. Siapa Allah yang saudara sembah setiap minggu ke gereja ini? Kita mengenal dia dengan sebagai nama Yehovah atau kadang-kadang Yahweh. Yehovah, Yahweh. Saudara tahu Yahweh itu bahasa Ibraninya apa? Di dalam Alkitab inilah pertama kali ketika Musa tanya kepada Tuhan, Tuhan, kamu suruh saya kembali ke Mesir. Nanti orang Israel kalau nemui saya, tanya satu pertanyaan, siapa Allah yang mengutus kamu untuk membebaskan kami? Saya harus jawab apa, Tuhan? Saudara, inilah di dalam Keluaran 3 ayat 14. Tuhan memperkenalkan diri pertama kali namanya kepada Musa dan kepada kita. Tuhan berkata, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku yang telah mengutus aku kepadamu. Aku adalah aku. I am who I am. Itulah artinya Yahweh. Yehovah atau Yahweh di dalam bahasa Ibrani itu artinya I am who I am. Aku adalah aku. Paham? Ini nama Allah kita. I am. Maka saudara-saudara, I am di sini menunjuk kepada Yehovah.
Dan sekarang saya akan tunjukkan dan memberitahukan kepada saudara dan kepada siapapun yang menonton video ini, yang sekarang banyak mempertanyakan kapan Yesus mengaku dirinya Allah. Saya harus jawab berulang kali. Hanya orang-orang yang bertanya ini tidak ngerti Alkitab. Pada Alkitab berulang kali Yesus berkata, I am, I am, I am. Ini bukan sekedar Yesus ngomong I am, tapi dia sedang menyatakan dan memperkenalkan diri sebagai Yehova. Khususnya di dalam Injil Yohanes. Akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah terang dunia, akulah pokok anggur, akulah kebangkitan. I am, I am, I am, I am. Inilah satu statement dari Tuhan Yesus menyatakan identitas dirinya yang sesungguhnya kepada dunia. I am mengingatkan kita kepada Allah Yahweh, memperkenalkan diri kepada Musa sebagai I am who I am. Maka saudara, di dalam kasus Markus 6 ini, murid-murid karena ketakutan kepada Tuhan Yesus, menganggap diri Tuhan Yesus sebagai setan, Tuhan Yesus kembali memperkenalkan diri kepada mereka. Jangan takut, I am. Yesus bukan sekedar ngomong, ini aku gurumu, tapi di dalam kalimat ini jauh lebih dalam. Tuhan Yesus yang berkata, I am Jehovah, akulah Allah, Yehova. Sekarang saudara mengerti. Orang-orang yang tanya, kapan Yesus ngomong mengaku dirinya Allah? Menghina kekristenan, menghina Alkitab. Orang seperti ini sedang mempermalukan diri mereka sendiri. Karena di dalam Alkitab berulang kali Tuhan Yesus ngomong I am, I am, I am. Yang dia mengidentifikasi dirinya sebagai Jehovah itu sendiri. Saudara-saudara, inilah yang Tuhan Yesus lakukan. Ia mau melewati mereka. Dia sedang mau menunjukkan kemuliaannya kepada murid-muridnya. Bukan sekedar meneduhkan angin, tapi dia kembali menyatakan identitasnya. I am Jehovah. Saudara-saudara, hari ini saya mengatakan kepada saudara satu pengajaran yang penting. Murid-murid hari itu ketakutan, hari itu terheran-heran, meskipun mereka melihat mujizat demi mujizat yang mereka sudah alami, mujizat demi mujizat yang mereka sudah lihat di depan mata mereka sendiri. Tetapi mereka tetap tidak mengenal siapa Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Inilah poin penting yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Mengenal Tuhan Yesus yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benarnya sesuai dengan firman Tuhan, itu lebih dari sekedar mengalami dan melihat mujizat. Saya ulangi kembali, mengenal Tuhan Yesus yang sebenar-benarnya itu lebih dari sekedar kita mengalami mujizat dan melihat mujizat. Saudara lihat murid-murid, kurang mujizat apa yang mereka alami, kurang melihat mujizat apa yang mereka lihat dengan mata mereka sendiri, tetapi hari itu mereka gagal mengenal Tuhan Yesus untuk yang kesekian kalinya. Saudara-saudara, mujizat tidak bisa menjadi dasar true knowledge of God, mengenal Allah dengan benar, tidak bisa. Mujizat tidak boleh menjadi dasar pengenalan kita kepada Allah yang benar. Kalau saudara membangun pengenalanmu kepada Kristus, kepada Allah Tritunggal, hanya berdasarkan saya sekedar mengalami mujizat, saya sekedar melihat mujizat, engkau sedang membangun imanmu di atas pasir, yang pada waktu mujizat sudah tidak terjadi dalam hidupmu, imanmu akan hancur berantakan. Lihat murid-murid ini saudara. Mereka sudah banyak mengalami mujizat, tapi mujizat itu tidak mengubah apa-apa tentang pengenalan mereka kepada Yesus Kristus. Dengar baik-baik. Mereka mengalami banyak mujizat, mereka melihat mujizat, tapi mujizat itu sama sekali tidak membawa pengenalan yang sejati, tidak mengubah pengenalan mereka tentang siapa Yesus Kristus. Maka malam itu Tuhan Yesus harus memperkenalkan diri sekali lagi kepada mereka. I am, akulah Yehova. Saudara-saudara,
Di dalam ayat ke-52, Markus mengingatkan kepada kita, sebab sesudah peristiwa roti itu, hati mereka tetap degil adanya. Ini saudara, ini ayat yang mengingatkan, sebab setelah peristiwa roti, yaitu perikop sebelumnya, Tuhan Yesus membuat mujizat membeli makan 5.000 orang. Mereka juga tidak mengerti dan hati mereka tetap degil di mata Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang harus menjadi dasar seseorang mengenal Kristus dengan benar? Jika pengenalan kita kepada Kristus tidak boleh dibangun di atas mujizat, lalu apa yang menjadi dasar kita boleh mengenal Kristus dengan benar? Ada 2 dasar penting saudara yang harus menjadi refleksi bagi kita. Pengenalan kepada Kristus yang sejati itu harus dibangun di dalam relasi dengan diri kita, saudara. Ini artinya faktor yang bersifat internal. Siapakah Kristus bagi saya? Bagaimana saya bisa mengenal Dia dengan sebenar-benarnya sesuai dengan firman Tuhan? Yaitu ketika kita mengaku kita adalah orang yang berdosa. Siapakah Kristus bagi kita? Ketika kita mengaku kita orang berdosa, dan kita percaya Dia adalah juru selamat hidup kita, dan ketika kita percaya Dia satu-satunya jaminan dan jalan keselamatan di dalam hidup kita, Dialah satu-satunya pengantara antara saya dengan Allah Bapa di surga. Saudara, kalau saudara memiliki pemahaman ini di dalam hidupmu, saya boleh mengatakan kau mengenal Kristus dengan sungguh dan sejati di dalam dirimu. Kristus bukan dikenal hanya sekedar sebagai pembuat mujizat. Siapa Kristus? Oh, saya kenal Dia karena Dia menyembuhkan saya. Saya kenal Dia karena Dia beri saya kekayaan, kemakmuran, kesuksesan, hidupku lancar, haleluya. Dia saya kenal. Tidak, saudara. Orang seperti ini tidak mengenal Yesus. Yesus hanya bisa dikenali dengan sungguh-sungguh ketika di dalam hati terdalam hidup seseorang itu dia mau mengaku, saya orang berdosa. I am a sinner and He is my Savior. Dia juru selamatku satu-satunya. Tak ada yang lain. Dia mediator pengantaraku dengan Bapa di sorga. Melalui Dia aku beroleh hidup yang kekal. Melalui Dia aku beroleh pengampunan daripada dosa-dosaku. Orang seperti ini sudah mengenal Yesus Kristus. Dan kedua, apa fondasi pengenalan seseorang yang benar kepada Kristus? Yaitu adalah di dalam relasi kita dengan Kristus secara eksternal. Yaitu ketika kita percaya Dia adalah anak Allah. Kita percaya Dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Saudara-saudara, ketika kita percaya akan hal ini, kita mengakui keilahian Kristus. Kita percaya dan mengakui kepribadian Dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dan ketika kita mengaminkan bahwa Dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, di dalam inkarnasinya itu, Dia memiliki dua natur, 100% Allah dan 100% manusia. Berarti kita sudah mengenal siapa Yesus yang sejati. 1 Yohanes 5 ayat 20, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ayat ini dengan jelas ngomong, Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kalau di dalam hidup kita mengenal Kristus bukan didasarkan kepada dua prinsip penting ini, berarti saudara belum mengenal siapa Yesus itu. Saudara mungkin hanya ke gereja, saudara mungkin hanya melayani, saudara mungkin aktif di gereja, tapi saudara tidak merasa Dia adalah juru selamat di dalam hidupmu. Saudara tidak peduli Dia Allah yang sejati, yang berinkarnasi. Saudara tidak mengerti semua itu, berarti saudara belum mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Dan saya yakin inilah yang terjadi dengan murid-murid pada hari itu.
Mereka sudah ikut Tuhan Yesus kemana-mana melihat mujizat, mendengar Tuhan Yesus mengajar. Tapi mereka tidak merasa Yesus adalah juru selamat hidup mereka. Mereka tidak merasa diri orang berdosa. Dan mereka tidak tahu Yesus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Yang memiliki dua natur, ilahi dan manusia 100%. Saudara, ini bagian perikop yang memberikan peringatan kepada kita semua. Siapakah Yesus bagi engkau? Sekarang begitu banyak orang Kristen sudah tak kenal Yesus seperti yang barusan saya jelaskan. Yang dikenal cuma Yesus membuat mujizat, Yesus yang memberi kesenangan kepada saya, Yesus yang memberi ketenangan kepada saya, kemakmuran kepada saya. Saudara, celakalah orang yang seperti ini. Orang yang sebisa beraktif di dalam gereja, tapi sebenarnya tidak mengenal Kristus yang sesungguhnya seperti di dalam Alkitab. Ini adalah poin pertama yang bisa kita pelajari di dalam relasi Tuhan Yesus dengan para murid pada malam hari itu. Yang kedua, saudara, sekarang kita lanjutkan di dalam relasi Tuhan Yesus dengan orang banyak. Poin kedua ini mengingatkan kepada kita bahwa mencintai mujizat melebihi daripada mencintai Tuhan Yesus. Mencari mujizat lebih daripada mencari Tuhan Yesus. Kita sedang memberhalakan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Ini poin kedua yang akan kita pelajari. Mencari mujizat melebihi Tuhan Yesus adalah berhala di dalam hidup orang tersebut. Saudara-saudara, kita seringkali berpikir, oh berhala tidak ada di dalam gereja. Berhala ada di luar gereja. Orang Kristen tidak mungkin menyembah berhala. Orang Kristen menyembah Tuhan Yesus, belum tentu. Saudara-saudara, perikop kedua ini mengingatkan kepada kita, di dalam gereja ada banyak berhala. Di dalam gereja bisa jatuh kepada penyembahan berhala. Dan ini yang dibuktikan di dalam perikop kedua yang tadi kita baca. Setelah Tuhan Yesus mendarat dengan murid-muridnya di Genesaret, maka ayat 55 perhatikan, berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu, mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ayat 56, ke desa, ke kota, ke kampung, orang mengejar Tuhan Yesus, meletakkan orang di pasar, dan memohon supaya menjama jubah, supaya mereka disembuhkan. Saudara-saudara, cerita di dalam perikop kedua ini tidak lebih baik daripada kisah sebelumnya. Baik, dalam bagian perikop kedua ini saudara lihat apa yang dicari orang ini dari Tuhan Yesus. Bukan pengampunan dosa. Bukan menyanjung Tuhan Yesus sebagai Allah juru selamat di dalam hidup mereka. Bukan mencari pengajaran yang benar dari Tuhan Yesus. Yang mereka cari cuma kesembuhan. Begitu Tuhan Yesus mendarat dengan murid-murid, ratusan orang langsung kerubungi Tuhan Yesus. Tuhan, ampuni dosaku. Tidak. Tuhan, berkhotbahlah, kami ingin mendengar pengajaran-Mu. Tidak. Yang mereka cari, Tuhan, sembuhkan kami. Saudara-saudara, orang ini bukan mempertuhankan Kristus. Orang-orang ini sedang memberhalakan Tuhan Yesus. Hari ini saya berkata kepada saudara, di dalam gereja bisa terjadi berhala seperti ini. Mereka tidak peduli siapa Yesus Kristus, saudara. Yang penting saya sembuh. Mau Yesus Allah atau bukan tidak ngurus. Yang penting saya sembuh dari penyakit saya. Saudara-saudara, di dalam gereja banyak orang-orang seperti ini. Yang tidak peduli Yesus itu siapa. Yang penting saya ke gereja, saya mencari kesembuhan, mencari kekayaan, mencari kemakmuran, mencari keberhasilan. Celakalah saudara, orang-orang Kristen yang mengaku Kristen seperti ini. Mereka sedang memanfaatkan Kristus untuk diri mereka. Inilah yang terjadi di dalam perikop kedua yang sedang kita bahas. Mereka sedang memberhalakan Tuhan Yesus.
Jikalau ada di antara kita yang seperti ini, engkau bukan menyembah Tuhan Yesus, engkau bukan mempertuhankan Kristus dalam hidupmu, engkau pun sedang memberhalakan Dia di dalam hidupmu. Secara fenomena bisa sama-sama datang ke gereja, sama-sama memuji Tuhan, sama-sama mendengarkan firman, tapi di dalam hati terdalam kita sedang memberhalakan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ini ada satu kisah yang sangat mengerikan sekali. Mengapa di dalam Alkitab banyak diceritakan kasus-kasus seperti ini? Ini bukan satu-satunya, saudara. Di dalam banyak perikop cerita Injil, kasus-kasus seperti ini muncul. Dan orang-orang yang salah mentafsirkan Alkitab selalu berpikir, inilah contoh supaya kita mencari mujizat. Bukan. Injil mencatat berulang kali peristiwa seperti ini menjadi peringatan bagi kita sepanjang zaman. Apa yang kita cari dari diri Tuhan Yesus? Kita hanya mencari mujizat lebih penting daripada mencari firman. Kita mencari mujizat lebih penting dari mencari Tuhan Yesus. Kita sedang memberhalakan dirinya. Sekarang saya akan berikan saudara 3 ciri orang yang memberhalakan Tuhan Yesus. Ada 3 ciri. Pertama, orang ini tidak mau pikul salib dan menyangkal diri. Yang ada di dalam pikirannya hanya minta-minta terus kepada Tuhan Yesus. Minta kesembuhan, minta kekayaan, minta keberhasilan, minta tokonya rame, minta perusahaannya sukses, minta. Orang seperti ini sedang memberhalakan Yesus di dalam hidupnya. Ayo pikul salib, melayani Tuhan sama-sama. Sibuk enggak bisa. Ayo melayani bersama-sama memikirkan perkembangan gereja. Maaf, enggak ada waktu. Enggak ada mau pikul salib sedikit pun. Enggak ada keinginan mau menyangkal diri sedikit pun. Yang ada dalam pikirannya, pokoknya saya ikut Tuhan. Tuhan harus memenuhi, mengabulkan semua yang saya minta. Inilah ciri pertama orang yang sedang memberhalakan Tuhan Yesus, bukan menyembah Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Tuhan Yesus bagi orang seperti ini hanya seperti gunung kawi di dalam zaman modern. Cuma pindah tempat, tidak usah jauh-jauh ke kota Malang, tempatnya di gereja. Gereja jadi gunung kawi modern bagi banyak orang. Karena banyak orang sedang memberhalakan Tuhan Yesus. Ciri kedua, orang yang memberhalakan Tuhan Yesus, maunya cari Tuhan Yesus kalau lagi butuh pertolongan. Ini ciri kedua. Setelah hidupnya lancar, ya sudah lancar ya lancar. Tuhan Yesus tidak usah dicari. Tuhan Yesus dicari, berdoa kepada Dia hanya ketika ada pergumulan, hanya ketika ada sakit penyakit, hanya ketika ada masalah, hanya ketika ada satu persoalan berat di dalam hidupnya. Lalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Doanya pun minta lagi. Setelah hidupnya lancar, ya sudah Tuhan Yesus hilang dari hidupnya. Tuhan Yesus seperti ban serep mobil kita. Betul? Saudara, ban serep tidak pernah kita gubris. Kita hanya butuh dia kalau ada ban bocor, lalu kita baru pakai dia. Setelah pakai, masuk lagi di bagasi, hilang dari perhatian kita. Saudara, kalau kita berelasi dengan Kristus seperti ini, kita bukan menyembah Dia, kita bukan mempertuhankan Dia, kita sedang memberhalakan Dia. Yesus hanya seperti dewa yang dicari kalau kita lagi butuh pertolongan. Ini ciri orang kedua. Ketiga, saudara, orang yang memberhalakan Yesus di dalam hidupnya adalah orang yang orientasinya di dalam berelasi dengan Kristus hanya hal-hal yang bersifat jasmani, hal-hal yang bersifat duniawi, bukan dan tidak pernah hal-hal yang bersifat rohani. Apa yang kita relasikan dengan Kristus? Terus hanya hal-hal jasmani. Sembuhkan saya, berikan saya kemakmuran, kelancaran, terus yang kita minta, yang kita doakan terus seperti itu. Kita sedang memberhalakan Tuhan Yesus.
Pernahkah di dalam hidupmu engkau berdoa kepada Tuhan, Tuhan jadikan saya murid yang setia, Tuhan jadikan saya menjadi murid yang mengasihi Engkau lebih dari sebelumnya. Pernahkah engkau berdoa kepada Dia, Tuhan berikan aku kemampuan untuk memikul salib dan menyangkal diri dalam hidupku. Di dalam kesulitan mengikut Engkau, berikan aku kemampuan, keberanian untuk menyangkal diri dan memikul salib mengikut Engkau. Pernahkah kita berdoa seperti ini? Kalau kita doa cuma terus untuk diri kita, kemakmuran, kesuksesan, kesehatan, terus hal duniawi, hal jasmani, kita sedang memberhalakan Yesus di dalam hidup kita. Inilah 3 tanda-tanda utama orang yang sedang memberhalakan Kristus di dalam hidupnya. Dia tidak kenal Yesus sebagai juru selamat. Dia tidak kenal Yesus adalah Allah yang berinkarnasi. Bagi dia tidak penting. Yang penting apa yang semua saya doakan, Tuhan Yesus kabulkan. Saudara-saudara, inilah yang terjadi di dalam banyak gereja zaman ini, bukan? Dan inilah yang terjadi di dalam kasus yang sedang kita baca. Orang-orang ini mencari Tuhan Yesus bukan untuk hal-hal rohani, tapi mencari untuk hal-hal jasmani semata-mata, untuk diri mereka sendiri. Sembuhkan kami, sembuhkan kami, sembuhkan kami. Inilah yang mereka doakan. Saudara-saudara, ini ada doa yang terselubung sekali. Ini doa yang terselubung di dalam hati setiap kita. Sekaligus ini doa, ini ada satu hal yang sangat mengerikan sekali. Seorang pentafsir Alkitab yang bernama William Barclay, saudara, di dalam tafsirannya dengan jujur mengatakan kalimat seperti ini. Jika kita menguji diri kita sendiri, kita semua di dalam beberapa aspek kehidupan kita, kita juga bersalah seperti dosa ini, seperti orang banyak ini. Jikalau kita mau mengukur diri kita sendiri, menguji diri kita sendiri, kata William Barclay, di dalam beberapa aspek kehidupan kita, kita juga bersalah seperti mereka ini. Saudara-saudara, Matthew Henry di dalam tafsirannya juga mengatakan hal yang sama. Sesuatu yang sangat menyedihkan sekali untuk memikirkan betapa banyak orang lebih memikirkan tubuh mereka daripada kebutuhan jiwa mereka. Ini komentar William Barclay. Ini komentar Matthew Henry di dalam mentafsirkan perikop ini. Mereka tidak peduli jiwa mereka. Mereka hanya mempedulikan tubuh mereka. Yang penting saya sembuh, yang penting saya sukses. Mereka tidak mencari Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam hidup mereka. Saudara-saudara, di dalam hidup kita, jikalau kita menemukan 3 ciri ini di dalam hidup kita, itu tanda yang sangat kuat sekali. Kita sedang memberhalakan Tuhan Yesus. Kita hanya memberhalakan Dia di dalam hidup kita. Ini 2 hal penting yang harus kita pikirkan di dalam hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu pernah mempertanyakan satu kalimat yang tetap relevan untuk kita renungkan pada hari ini. Itu dicatat di dalam Matius 16 ayat yang ke-16. Ketika Tuhan Yesus tanya kepada murid-muridnya, menurut kamu saya ini siapa? Saudara, saya rasa pertanyaan ini patut dipertanyakan kepada setiap kita, termasuk saya, termasuk engkau. Menurut kamu, siapakah aku ini? Sudahkah di dalam hidupmu engkau mengenal Kristus yang sejati? Ataukah di dalam hidupmu berpuluh-puluh tahun engkau jadi orang Kristen, sebenarnya engkau hanya memberhalakan Yesus di dalam hidupmu? Kau tidak kenal Dia sebagai juru selamatmu, kau tidak kenal Dia sebagai Allah yang berinkarnasi, engkau hanya memberhalakan Dia di dalam sepanjang kehidupanmu. Saudara, saya harap firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kepada setiap kita yang mendengar saat ini maupun nanti di dalam YouTube yang akan ditayangkan. Kiranya firman Tuhan boleh jadi berkat bagi kita semua. Mari kita mengambil waktu teduh, kita berdiam diri di hadapan Tuhan.
saudara ambil waktu teduh di dalam hidup saudara masing-masing. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa mujizat sebanyak apapun yang saudara alami tidak mungkin dan tidak bisa menjadi dasar pengenalan yang sejati kepada Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kepada setiap kita, jikalau hidup kita hanya berorientasi kepada mujizat lebih daripada Kristus, lebih daripada firman Tuhan, sebenarnya kita bukan menyembah Yesus, kita hanya memberhalakan Dia di dalam hidup kita. Bapa di dalam surga, hari ini kami ditegur oleh firman-Mu. Betapa di dalam hidup kami menjalani hidup ini tanpa didasarkan satu dasar yang kokoh dan benar. Kami mengenal Yesus mungkin hanya sebagai pembuat mujizat, sebagai dewa di dalam hidup kami. Bahkan sebenarnya berpuluh-puluh tahun kami mengikut Tuhan dan aktif di dalam gereja. Kami sebenarnya hanya memberhalakan Yesus di dalam hidup kami. Tuhan, hari ini koreksilah hati kami. Jikalau di antara kami ada yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang tidak pernah menganggap Yesus sebagai juru selamat di dalam hidup kami, yang tidak pernah melihat Dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, yang menjadi satu-satunya jalan keselamatan di dalam hidup kami. Tuhan, biarlah Engkau berbelas kasihan kepada kami. Tilik hati kami ya Tuhan. Sungguhkah kami sudah mengenal Yesus yang benar di dalam hidup kami? Biarlah belas kasihan Tuhan ada di dalam setiap kami, meneguhkan kami yang sudah sungguh-sungguh percaya, dan mempertobatkan kami yang selama ini salah mengenal Engkau. Tuhan, kami berdoa biarlah firman ini terus ada di dalam hidup kami, supaya kami tidak mengikuti tren zaman yang semakin hari semakin menyesatkan, tapi kami mau kembali kepada kebenaran firman-Mu. Pimpin hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Allah yang berinkarnasi, yang sekaligus menjadi gembala satu-satunya dalam hidup kami. Kami sudah berdoa.